perguruan tinggi Unhas ini merupakan perguruan tinggi berbadan hukum. Betul, ya, di mana Unhas yang kedua yang perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki bank. Intinya dari Unhas untuk Unhas dan kepada Unhas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Pick Up. Ya pemirsa, kalau biasanya kampus identik dengan ruang-ruang kelas, laboratorium ataupun perpustakaan, nah Universitas Hasanuddin dalam beberapa waktu terakhir ini tengah menambah perannya lagi di sektor keuangan melalui hadirnya Bank Unhas. Tentunya bukan hanya melayani kebutuhan sivitas akademika Unhas saja, tapi Bank Unhas juga memberikan program-program pelayanan keuangan bagi masyarakat umum. Nah, di episode kali ini pemirsa kita akan membahas lebih jauh bagaimana sih peran serta kontribusi Bank Unhas ini bukan hanya di lingkungan akademik tetapi juga untuk masyarakat luas. Dan untuk itu di episode ini sudah hadir bersama kita Direktur Utama Bank Unhas, ada Bapak Henry Kissinger Sapetau. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih tentunya sudah bersedia hadir bersama kami dalam program Unhas Pick Up hari ini, dan tentu kita akan sharing-sharing nih bersama pemirsa Unhas TV, memperkenalkan seperti apa sih Bank Unhas ini. Nah, mungkin untuk pertama memperkenalkan ya bagaimana sih Bank Unhas ini Pak, dan bagaimana sejarah pendiriannya di Universitas Hasanuddin sendiri. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas undangan dari teman-teman dari Unhas TV yang memberikan kesempatan buat kami dari Bank Unhas untuk datang memperkenalkan diri ya. Meski memang karena Bank Unhas ini kan efektifnya itu baru sekitar kurang lebih 6 bulan di Unhas. Jadi kami sangat berterima kasih, bersyukur atas undangan ini. Kesempatan buat kami pun untuk memperkenalkan Unhas karena kami yakin juga bahwa sivitas akademi mungkin ada yang belum mengenal yang Bank Unhas ini, karena memang juga karena besarnya, luasnya Unhas ini sehingga sulit mungkin sulit untuk dijangkau ya. Artinya jadi ya mungkin dengan kesempatan ini ya kami akan mencoba untuk sekilas untuk memperkenalkan Bank Unhas ini. Baik, Bank Unhas ini Bank Unhas ini didirikan sebenarnya proses akuisisi itu kalau sudah setahunan lebih ya yang tadinya Bank Unhas ini berdomisili di Kabupaten Luwu Timur ya, tepatnya di Kota Malili. Pada saat itu dimiliki oleh namanya Pak Abduh ya, Pak Abduh yang memiliki pemegang saham. Pada waktu itu ada keinginan daripada Unhas memiliki bank. Jadi dicarilah kira-kira bank apa yang bisa bisa diakuisisi dan bisa dipindahkan, direlokasikan dari Kota Malili itu ke Kota Makassar ini. Jadi karena perguruan tinggi Unhas ini merupakan perguruan tinggi berbadan hukum. Ya, di mana saya lihat ini bahwa Unhas yang kedua yang perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki bank. Jadi yang pertama itu ada di UGM. Kalau tidak salah di Bank UGM itu sudah sekitar tahun 96 ya, kalau tidak salah tahun 96, sudah lama ya. Nah, saya lihat karena status daripada Bank Unhas ini merupakan salah satu PTNBH, perguruan tinggi yang berbadan hukum. Jadi mungkin dilihat dari PTNBH itu oleh pemerintah diberikan kebebasan untuk memiliki kebebasan untuk pendanaan, untuk mengelola keuangan sendiri. Ya, termasuk mendirikan badan usaha, menarik investasi dan mengelola aset-aset kampus yang ada di kampus ini. Nah, saya lihat pimpinan dari Universitas Hasanuddin ini melihat potensi itu, peluang-peluang itu ya, dengan memaksimalkan apa yang ada di kampus ini sendiri.
Karena selama ini kan memang selama ini sudah ada beberapa unit usaha yang sudah berjalan ya. Karena tapi kan yang justru orang-orang luar lah yang masuk ke dalam kampus ini untuk menghandle pembiayaan itu bisnis-bisnis yang ada di UNHAS ini, orang-orang luar yang orang datang ya, ada beberapa bank umum yang masuk ke dalam. Dan saya lihat dari pimpinan UNHAS sendiri dalam hal ini Pak Rektor melihat peluang ini sangat besar. Kenapa tidak kita yang kelola sendiri ya? Kenapa kita kelola sendiri? Dan saya pikir pasti muncullah ini inisiatif, ini keinginan bahwa ya UGM sudah memiliki bank sendiri. Kenapa UNHAS tidak ingin punya bank sendiri? Saya melihat potensi-potensi yang ada, perputaran uang di UNHAS ini cukup besar dalam setahun ya. Kenapa tidak? Kenapa justru orang luar yang datang untuk menikmati hasil-hasil yang ada di UNHAS ini, sehingga ada keinginan untuk memiliki bank sendiri ya. Nah, namun dalam proses untuk memiliki bank sendiri ini memang butuh waktu yang cukup lama. Ya, sehingga saya pikir saran dari, karena memang harus proses melalui OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, pada saat akan pendirian bank ya. Saya pikir pasti saran dari pimpinan dari OJK sebaiknya kalau memang Bank UNHAS serius dan memiliki keinginan untuk memiliki bank sendiri, alangkah baiknya mencari bank-bank yang mungkin kesulitan modal lah untuk mereka mau berkembang tapi kesulitan modal ya, siapa tahu mereka ingin mau menjual sahamnya. Itu jadi saran dari OJK, sehingga Bank UNHAS ini mencari di Sulawesi Selatan ini bank-bank yang akan ada niat untuk dijual sahamnya. Nah, ketemulah dengan BPR Harapan Sejahtera Malina saya katakan tadi yang ada di Timur. Nah, pada saat proses itu ya itu juga membutuhkan waktu yang cukup ya, kurang lebih setahun juga untuk proses relokasi dari dari Luwu Timur ke Makassar ini ya. Jadi dengan adanya keberadaan Bank UNHAS ini sangat diharapkan karena sekarang bisa betul-betul berkontribusi untuk sivitas akademi yang ada di UNHAS ini. Apalagi di UNHAS ini kan ada beberapa dengan PTNBH ini kan sudah ada membentuk beberapa unit usaha ya. Unit usaha. Nah, diharapkan dengan adanya beberapa unit usaha ini Bank UNHAS bisa berkolaborasi dengan unit usaha ini ya. Jadi kerjasama dengan unit usaha ini. Jadi pada prinsipnya Bank UNHAS pun siap untuk mensupport dengan unit usaha yang lain. Apalagi unit usaha yang ada sekarang ini di UNHAS ini merupakan unit usaha yang bergerak di sektor-sektor produktif. Ya, sektor produktif, dan ini sangat mendukung ya. Sangat mendukung bank untuk mendukung sektor-sektor usaha ini. Nah, itulah maksudnya selama ini kita sudah menjalin menjalin kerjasama dengan unit-unit usaha ya, karena memang sifatnya baru 6 bulan ya, jadi belum terlalu maksimal, tapi diharapkan nanti ke depan unit-unit usaha yang ada di bawah naungan Badan Usaha milik UNHAS kita bisa saling mensupport saling mensupport karena bagaimanapun juga ini kan dari sama-sama yang UNHAS ya, sama-sama milik di bawah milik UNHAS, intinya dari UNHAS untuk UNHAS dan kepada UNHAS juga. Ya, jadi ceritanya Bank UNHAS kan milik UNHAS. Yang nanti kan yang kita mau nanti misalnya mendukung support kan bisnis UNHAS juga. Bisnis UNHAS contoh misalnya ada di unit usaha. Toh nanti kalaupun ada hasilnya, labanya itu kan kepada UNHAS juga. Jadi dari UNHAS dan kepada UNHAS juga. Nah, jadi kita ya itu lihat peluang ini. Jadi kita berharap kita saling mensupport antara Bank UNHAS dan beberapa unit usaha, dan tidak hanya di Badan Usaha milik usaha, kan ada beberapa juga ya yang sementara ini kami sudah jalankan, yaitu pembiayaan kepada yang bergerak di sektor konsumtif, kepada para dosen, tenaga teknik ya, yang sementara kami jalankan saat ini. Terus sudah ada juga kredit penelitian dan kredit yang pembuatan jurnal. Ya, sudah kita memang meskipun belum terlalu besar, belum maksimal, tapi kita sudah pelan-pelan terlibat masuk dalam bisnis ini.
Oke, jadi program-program lainnya itu nanti akan kita bahas secara lebih rinci lagi Pak. Nah, sebagai pengenalan juga tentunya kan menarik tadi ya bahwa Universitas Hasanuddin ini pemirsa kampus kedua ya Pak ya yang memiliki bank sendiri, dan dari proses yang cukup panjang itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Henry bahwa memang aktifnya baru kurang lebih 6 bulan dan sudah mulai ada tentunya kerjasama yang dijalin, dan yang perlu digarisbawahi sebenarnya memang adalah itu tadi dari Unhas untuk Unas dan kepada Unhas juga. Bagaimana di Unas ini kita tahu memang perputaran ekonominya tentu sangat besar dan pimpinan kita melihat potensi itu sehingga akhirnya menginisiasi berdirinya Bank Unhas sendiri, dan tentunya ini harus kita optimalkan bersama ya Pak ke depannya. Nah, sebagai pembeda mungkin bagaimana perbedaannya nih Pak, bank yang didirikan di kampus dengan bank-bank konvensional pada umumnya? Oke, baik. Karena yang Bank Unas ini merupakan bank perekonomian rakyat ya. Memang kalau bank perekonomian rakyat itu bisnisnya terbatas ya, lebih ke lokal. Beda dengan bank-bank umum ya seperti Bank Mandiri, BNI yang ada di Bank BSI ya, yang ada di kampus ini. Mereka ini kan memang dari segi bisnis ini mereka skop bisnisnya jauh lebih besar, lebih luas ya. Dan memang mereka kan skala nasional ya, skala nasional. Nah, sedangkan kita Bank Unhas ini saat ini kita baru memiliki cabang yang di Balili, yang tadi kantor pusat di cabang Balili. Memang betul-betul belum bermasyarakat ya. Tapi ya namanya sesuatu yang mulai ya memang sudah harus begitu. Tapi yang penting niat kita kalau bagaimana untuk mengembangkan ya, saya kira tidak ada yang mustahil ya, pasti kita akan bisa. Jadi membedakan itu memang dari segi produk-produk juga itu ada perbedaan ya dengan bank umum. Karena kalau bank perekonomian rakyat ini salah satu perbedaan itu adalah kita ini kan kalau bank-bank umum itu ada beberapa yang bank-bank devisa ya, yang bisa bisnisnya itu dalam bentuk transaksi asingnya, uang asing, dolar dan lain sebagainya. Terus kedua, mereka bank-bank umum itu bisa mengeluarkan garansi surat bergaransi ya, bank garansi dan lain sebagainya. Terus ketiga, bank-bank umum juga itu kan ada fasilitas dana pihak kita dalam bentuk giro. Sedangkan kita di Bank BPR ini belum diizinkan oleh Bank Indonesia untuk transaksi giro itu. Jadi itu yang membedakan, secara prinsip itu yang membedakan antara bank umum dengan BPR ini. Tetapi sekarang ini BPR itu dulu kan aturannya bahwa BPR itu hanya bisa membuka kantor cabang di perbatasan paling tidak di dalam kota itu sendiri. Contoh misalnya di Makassar, paling jauh itu bisa membuka kantor cabang di misalnya Maros. Dari sini Goa yang masuk perbatasan langsung, kita kalar ya. Nah, tapi sekarang dengan regulasi itu sudah diizinkan untuk membuka di cabang di daerah manapun. Dan itu arti ruangnya lebih dari pemerintah dibuka ruangnya lebih luas. Jadi ya ke depan ya memang ya target jangka panjangnya kami juga ya sama dengan diberikan kepada pemegang saham bahwa ya satu saat tidak hanya di timur saja ke Balili, tapi kita berharap ya di setiap daerah nanti setiap kabupaten ada Bank Unhas ini. Apalagi kalau kepala daerahnya alumni Unhas. Nah, itu kan mau tidak mau ya harus mensupport ya kan, privilege sendiri ya Pak ya. Betul. Kalau kebetulan pimpinan daerahnya ya kalau misalnya harusnya kan ya mendukung lah ya. Pimpinan tertinggi di daerah dari alumni Unhas harusnya mendukung. Karena targetnya kami ke sana pasti itu. Pasti, apalagi ya saya katakan tadi kebetulan kepala daerahnya alumni Unhas, dan memang kebetulan juga di Unhas itu ada cabangnya Unhas juga seperti di Selayar, di Baru, kampus di luar daerah itu ya Pak ya. Itu ya memang ya, mungkin targetnya ke depan ya. Yang lebih diprioritaskan. Nah, itulah secara prinsip perbedaan antara bank-bank yang ada di sekarang bank umum dengan BPR yang dimiliki oleh Unhas ini. Dengan itu nasabahnya sendiri apa memang ada yang segmentasi tertentu atau untuk masyarakat luas semua bisa menjadi? Kalau perbedaan nasabah sama saja. Iya, sama saja. Jadi siapapun bisa yang masuk di bank umum, yang mau masuk di BPR sama tidak ada perbedaan ya. Sama pembiayaan juga yang dibiayai oleh
bank umum ya bisa juga dibiayai BPR. Cuma memang skopnya yang saya katakan tadi bahwa bank umum ini kan sudah kapasitas besar. Ya. Jadi kita pun juga karena model yang terbatas, jadi kita juga ada yang membatasi namanya BMPK batas maksimum pemberian kredit. Tapi semua bank punya batasan itu juga. Tapi bank umum itu kan karena memang modalnya sudah besar, jadi kapasitasnya untuk ekspansi lebih besar. Oke, jadi nasabah semua bisa ya Pak ya? Sama bisa. Bisa. Oke, kalau selama ini Pak sejauh 6 bulan berjalan ini itu tadi sempat dijelaskan sedikit, tapi mungkin boleh lebih rinci lagi bagaimana peran Bank Unas ini dalam mendukung aktivitas akademik di Universitas Hasanuddin. Oh iya. Jadi yang sekarang ini memang yang sudah kita selama 6 bulan yang kita jalankan ini memang porsinya masih lebih besar ke kredit konsumtif ya. Buat para dosen ya, tenaga-tenaga tendik yang ada di Unhas, karena bermacam-macam kebutuhan daripada para dosen dan tenaga-tenaga tendik ini. Ya mungkin ada kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah, mungkin ya mereka ini punya usaha juga butuh modal kerja untuk ditambahkan. Jadi berbagai macam lah yang kebutuhan mereka. Nah selain daripada pembiayaan konsumtif itu tadi kita akan kembangkan juga nanti kredit-kredit yang kecil ya, kayak seperti yang usaha-usaha kecil yang ada di Unhas ini, yang kayak di kantin-kantin itu. UMKM sekitar Unhas ya. Sekitar itu kalau tidak salah itu kan sekitar kurang lebih 200 UKM. UKM. Nah itu kita sudah meskipun belum terlalu banyak, tapi teman-teman kita sudah mulai garap ya. Yang itu kan itu kan lumayan juga, mereka juga kan banyak, ada beberapa kantin-kantin itu kan ada di sudut-sudut kampus kan ada. Nah itu yang kita akan sentuh juga nantinya. Tapi sudah ada kita biayai, tapi ya belum terlalu besar, mungkin baru sekitar dari baru ke 10-15% lah ya sudah kita jangkau dari keseluruhan. Iya. Nah untuk itu sektor-sektor UKM yang ada di kampus ya. Jadi kampus ini ya makanya saya biasa kesannya jangan orang melihat Bank Unas ini hanya orang orang luar berpikir Bank Unas ini pasti sasarannya untuk pembiayaan ke dosen, pegawai, jadi konsumtif ya. Padahal tidak juga, karena di dalam ini kampus kan ada juga beberapa sektor-sektor usaha. Jadi orang luar itu, makanya kita juga memperlihatkan, kami laporkan ke OJK Dalpadi bahwa di kami juga itu tidak semua pembiayaan ke konsumtif, ada juga sektor produktif. Nah itu yang kami sampaikan ini. Itu yang sudah kami. Selain itu kan kredit-kredit yang saya katakan tadi bahwa ya dosen-dosen yang mungkin mau ada proyek penelitian yang mungkin dana awalnya, operasional awal yang belum cair, itu kita biayai juga ya dana operasionalnya. Jadi mereka butuh misalnya 30% dari nilai pagunya, ya kita bantu pembiayaan. Bahkan ada juga saat yang baru-baru kami, meskipun kecil ya, di luar daripada Unhas, kredit kepada petani sawah itu di Goa ya. Meskipun kecil, kami ada kerjasama dengan perusahaan namanya Eratani yang sebagai avalisnya, karena kami lihat ini kan ya ada risiko juga ya, namanya pembiayaan ke petani sawah ya kan. Kalau kita lihat dari segi risiko ya cukup risiko juga ya, apalagi kan di luar Unhas ya. Jadi kami butuh perusahaan yang bisa berfungsi sebagai avalis, penjamin apabila terjadi gagal panen ya, karena namanya pertanian itu kan ya risikonya kan dari situ ya, ada ya bisa gagal panen, hama, karena ya faktor force major juga kan. Jadi kami butuh pada saat itu, kami dia siap sebagai perusahaan daerah tani itu siap sebagai avalisnya. Jadi jadi kami biayai. Itu sudah berjalan. Mungkin sudah sekitar 20-30 petani. Petani ada di Goa, tepatnya di Goa. Nah, itu yang hal-hal begini kami akan memperlihatkan juga ke OJK bahwa Bank Unas itu tidak hanya bermain di sektor konsumtif, tapi ke depan kita juga akan bermain di sektor usaha yang produktif. Oke. Jadi luar biasa sebenarnya untuk 6 bulan pertama berjalan itu sudah terhitung cepat perkembangannya sih sebenarnya Pak. Dan memang dari penjelasan Pak Henry tadi, pemirsa tentu kita banyak mengetahui insight baru ya, bahwa memang di Unas ini ekosistem bisnis atau usaha yang disebutkan tadi itu bukan hanya di badan usaha milik Unhas saja, tapi ada juga UMKM di luar sana yang mungkin mahasiswa semua juga tahu ada kantin dan lain sebagainya, pos dan lain sebagainya, dan itu tentu menjadi peluang di situ ya Pak yang mesti dimanfaatkan secara optimal. Oke, selanjutnya nih ada juga program menariknya terkait dengan pembiayaan pendidikan nih Pak. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up.
nggak sih, panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna, fokus pada 5 kelompok makanan, dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan, bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang. Ya baik pemirsa, masih di Unhas Speak Up tentunya bersama Pak Henry. Tadi kita sudah diperkenalkan banyak hal tentang Bang Unhas ya, mulai dari latar belakang pendiriannya sampai bagaimana kemudian progres berjalannya dalam 6 bulan terakhir ini. Nah, ada sebuah program yang tentunya menarik dan sangat penting saya rasa bagi khususnya calon mahasiswa baru ya, terkait dengan pembiayaan pendidikan untuk jalur mandiri. Ini boleh dijelaskan secara rinci gimana nih Pak? Iya. Ya terus terang kemarin ini kan kita memang Bang Unhas ini kan kita harus lebih kreatif ya untuk membuat produk-produk ya yang kemungkinan bisa terserap di kampus Unhas sendiri. Terus terang memang kami fokus dulu di internal kampus dulu. Karena saya sampaikan ke teman-teman ya ngapain kita harus berpikir keluar sedangkan di depan mata kita kan banyak peluang bisnis yang bisa kita lebih maksimalkan dan pastikan resikonya bisa kita lebih memitigasi apabila memang ada di lingkup Unhas ini. Lingkup Unhas, betul. Nah, terkait dengan kredit pendidikan ini karena kami melihat bahwa kredit pendidikan utamanya ini kan bagi mahasiswa calon-calon mahasiswa baru yang ada yang baru saja mengikuti tes ya SNPT ya yang dia dan kalau tidak salah kan informasi pengumumannya tanggal 25 hari Senin depan ya 25 Mei tapi jauh-jauh hari sebelumnya mungkin sekitar sebulan pas pada saat mereka tes. Pada saat mereka tes itu ya, UTBK ya. Itu tapi sebelumnya kami sudah membuat produk-produk ini. Kita sudah inisiasi buat teman-teman untuk merancang produk ini. Kira-kira siapa tahu ini bisa diserap oleh oleh mahasiswa baru. Jadi timbul dalam pemikiran bahwa ya coba kita buat produk namanya kredit pendidikan khusus untuk melalui jalur mandiri ya non subsidi ya, non subsidi. Nah karena ya bagaimanapun juga kan keterbatasan Unhas menerima mahasiswa baru kan juga ada. Iya ada. Dan pasti ada dari calon-calon mahasiswa baru ini yang punya niat besar untuk tetap kuliah di Unhas. Karena bagaimanapun kan Unhas ini kan salah satu universitas yang terbaik untuk di Indonesia Timur. Di Indonesia ya kan yang termasuk dalam yang terbaik juga ya diperhitungkan lah secara nasional. Jadi ya bagaimanapun juga ya orang kan pasti bangga lah kalau alumni dari Unhas punya ijazah dari Unhas ya jadi satu kebanggaan. Jadi saya pikir yang apalagi yang anak-anak sekarang ini ya kalau mahasiswa baru pasti kemungkinan besar itu mereka punya niat bagaimana bisa kuliah di Unhas. Tapi ya karena kapasitas yang saya katakan tadi bahwa ya Unhas pun menerima terbatas. Betul. Jadi ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum beruntung untuk masuk jalur tes itu ya kita coba membuat ya kita karena memang di Unhas itu kan ada jalur masuk melalui jalur mandiri. Jadi coba kita membuat kita coba membuat produknya untuk kita bisa memberikan fasilitas pinjaman kepada mahasiswa-mahasiswa yang tetap ingin masuk ke Unhas kuliah melalui jalur mandiri. Nah, tapi memang melalui jalur mandiri kan biayanya kan cukup besar, ya cukup besar. Jadi pemikiran kami bahwa ya bisa saja ada mahasiswa-mahasiswa yang tetap ingin kuliah di Unhas karena pertimbangan mungkin siapa tahu ada jurusan atau fakultas atau jurusan yang dia inginkan untuk tetap kuliah itu, tapi mungkin di swasta lain yang ada ini tidak ada fakultas dan jurusan itu.
Sehingga dia tetap berkeinginan bagaimana saya mau Bisa tetap kuliah di lanjut di fakultas itu, Unhas, saya tetap di oke. Unhas. Ya, pasti kan mau tidak mau harus melalui jalur mandiri. Mhm. Nah, kita lihat peluang itu. Nah, tentunya kalau melalui jalur mandiri kan pasti kan orang tua ataupun wali daripada calon mahasiswa baru ini kan butuh mempersiapkan Mempersiapkan dana untuk betul. masuk melalui jalur mandiri ini. Nah, kita kan berpikir bahwa ya mungkin kalau dari anak-anak pengusaha ya mungkin kalau untuk uang pangkalnya lah ceritanya Iya. dulu itu mungkin tidak ada masalah ya. Kalau yang anak pengusaha yang pengusaha besar mungkin tidak masalah. Tapi kalau yang mungkin orang tuanya yang cuma pegawai atau menengah tua kan pasti untuk mengeluarkan dana, contoh misalnya masuk jalur mandiri harus membayar misalnya 50 juta, Iya. 60, 70 juta sekaligus mengeluarkan sebesar itu kan pasti terasa juga Iya. kalau yang apa namanya kalau status selain daripada pengusaha Iya. ya. Tapi dengan produk yang kami buat ini bisa membantu pada orang tua dari calon mahasiswa baru ini untuk kami membiayai misalnya untuk uang pangkalnya masuk misalnya berapa 50 juta, 60 70 juta kami membiayai. Oke. Membiayai mungkin ya, tapi kami nanti pembayarannya dalam pola diangsur. Oke. Jadi kami membatasi yang memaksimal itu ya 2 sampai 3 tahun saja kita Oke. Angsuran itu tadi ya. Iya. Kan kami berpikir bahwa itu kan satu keringanan daripada orang tua langsung menyiapkan dana sebesar Iya. 50-60 Iya. juta, tapi dengan diangsur mungkin 2 tahun, 3 tahun jadinya lebih ringan. Iya. Sehingga anak daripada mahasiswa yang calon itu akhirnya bisa tetap kuliah di Unhas. Oke. Cita-cita yang dia inginkan untuk kuliah di Unhas atau fakultas dan jurusan yang dia inginkan betul-betul terwujud. Oke. Ya dengan adanya program ini dengan produk kami ini, Produk itu. ya kami berpikir bahwa ya selain kami bisa membantu kami berkontribusi untuk Unhas, kami pun bisa membantu calon-calon mahasiswa yang memang punya niat terkendala dari segi pembiayaan, cita-citanya untuk tetap di Unhas dan jurusan yang inginkan bisa terwujud. Dan makanya itulah dasarnya kami menciptakan produk kredit pendidikan ini. Itu baru satu kredit pendidikan. Kita pun ada kredit pendidikan juga bagi sarjana-sarjana yang akan melanjutkan pendidikannya. Mungkin misalnya S1 mau ke S2, S2 mau ke S3, ya kita siapkan juga untuk pembayar UKT-nya ya. Untuk semesternya kalau mereka mau lanjutkan di Unhas, kita pun bisa melakukan pembiayaan itu juga pada. Dan yang saya katakan juga kredit jurnal ya. Penelitian jurnal juga bagi dosen-dosen yang untuk penelitian jurnal, nah itu juga bisa kita biaya untuk publishnya. Untuk publishnya, karena memang kan waktunya juga tenornya nggak lama, paling 3-4 bulan saja. Nah, kita juga persiapkan untuk para dosen yang untuk mempublish ya jurnal itu. Oke, jadi betul-betul memang produk-produk yang dilahirkan ini diusahakan mengcover seluruh kebutuhan yang ada di lingkungan kampus tentunya ya Pak ya, mulai dari untuk calon maba mandiri misalnya tadi yang betul-betul memang goalsnya harus lanjut di Unhas gitu, tapi terkendala dan tentunya ini kita fasilitasi dari Bank Unhas ini. Nah, untuk yang mandiri tadi ini Pak, apakah ada syarat-syarat tertentu mungkin jurusan tertentu misalnya atau semuanya bisa? Pada prinsipnya semuanya bisa. Semuanya bisa. Semua bisa. Persyaratannya yaitu paling tidak kan kita tahu dari siapa yang sebagai penjamin daripada mahasiswa tersebut, karena mahasiswa kan belum berpenghasilan. Jadi pastikan kita lihat dari latar belakang orang tua atau walinya. Artinya kita juga bagaimanapun juga ya kita harus menganalisa juga ya kemampuan bayarnya. Karena bagaimanapun juga Unhas ini kan ya Bank Unhas namanya bank kan harus tetap jalan bisnisnya juga. Jadi tidak serta-merta misi pendidikan sosial saya jalan, tapi bagaimanapun jangan kita bank ya harus ada bisnisnya juga berjalan. Jadi kami tetap melakukan analisa kemampuan bayar dan kira-kira kemampuan bayarnya bisa sampai berapa lama. Apakah 2 tahun atau 3 tahun ya atau setahun ya. Jadi kita tetap menganalisa supaya meringankan daripada orang tua daripada calon mahasiswa ini. Kalau mengenai aturan persyaratan ya standar aja ya pasti yang itu yang kita lihat orang tua, latar belakang orang tua, pekerjaannya apa ya, dia domisilinya di mana ya, paling tidak penghasilan daripada orang tua juga kita perhitungkan semuanya itu kan, kita harus perhitungkan supaya harapannya ini pembayaran tetap lancar kan. Nah, jadi sebelum mahasiswa selesai utangnya di Bank Unhas sudah selesai juga.
Itu yang kita harapkan. Itu sudah dianalisis dengan Kita tetap berbagai akan langkah analisis ya kemampuan tentunya. bayar daripada orang tua, ya, daripada kemampuan bayar kita tetap menganalisis. Ya, tergantung nanti, ya tergantung dari penghasilan daripada orang tersebut, orang tuanya. Dan saya pikir daripada orang tua tersebut sih sudah menghitung lah kebutuhannya untuk pembayaran yang kewajiban itu, ya pasti saya pikir daripada orang tua dari calon mahasiswa baru pasti akan memperhitungkan semua itu. Oke, tentunya bunga dan cicilannya tetap dibuat realistis ya Iya, Pak ya. realistis, ya. Bisa dengan lancar dan mudah dibayar oleh nasabah dan orang mahasiswa, tua, iya. tapi juga tentunya tetap mendukung sistem bisnis, ekosistem bisnis Karena dari bagaimanapun Bank kita UNES bank, juga. kita tetap Iya, jalan. betul. Banknya harus hidup kan? Betul. Bank harus hidup juga, Gitu. jadi harus hidup. Oke. Nah, untuk kredit kendaraan itu sendiri gimana Pak? Iya. Ini terus terang kalau kredit kendaraan sementara kami lagi susun ya, tapi ya dalam waktu dekat juga kita akan coba mempromosikan juga. Sementara kita memfinalisasikan untuk kredit program ini. Khusus kendaraan bermotor ya. Oke. Ini khusus kendaraan bermotor roda 2. Iya, bukan roda 4, roda 2. Iya, roda 2. Karena tujuannya memang untuk ya mahasiswa-mahasiswa yang ada yang sementara kuliah ini. Kita juga melihat itu bahwa di kampus ini kan pasti kan banyak mahasiswa membutuhkan bisnis ini juga ya, namanya sepeda motor ya. Lebih banyak lah yang istilahnya yang lebih mampu di sepeda motor daripada mobil. Jadi kita lihat ya coba lah kita lagian juga investasi kan tidak terlalu besar sepeda motor ya. Jadi kita juga melihat di bisnis itu karena kenapa kita lihat karena ini kan yang kita mau biaya khusus untuk mahasiswa. Atau yang ada di lingkup Universitas Hasanuddin ini. Kenapa kita lakukan? Karena pemikirannya kami ini mudah kami monitoring. Jadi kita ini kredit khusus sepeda motor ini kita belum enggak untuk umum ya, enggak. Kita untuk umum. Kenapa? Karena kita tidak umum karena ya kalau sudah bicara soal umum, itu kan sudah luas. Lebih luas, betul. Risikonya semakin besar juga. Ya, sulit dimitigasi. Nah, kalau dia cuma lingkup Unhas, kita membiayai sepeda motor kan gampang. Mungkin si A kuliah di misalnya di fakultas di pertanian, gitu, jurusan ini. Kalau mungkin ada keterlambatan membayar kan saya bilang kontrolnya lebih mudah, monitoringnya lebih gampang ya. Gampang untuk temui si nasabahnya ini. Cuman memang tadi saya katakan sama dengan kredit pendidikan yang kita juga nanti menganalisa adalah kemampuan bayar dari orang tuanya. Karena mahasiswa kan belum penghasilan. Iya, betul. Jadi orang tuanya. Jadi paling tidak mungkin kalau ada menunggak ya paling tidak kita lebih gampang. Lebih gampang mendapatkan. Kalau sudah berbicara kredit bermasalah Mbak, itu apalagi kalau kredit di luar ya. Waduh sudah terlalu bermacam bervariasi masalahnya. Kita datang ke rumahnya, mungkin ada di dalam rumah sembunyi bilang tidak ada. Atau marah-marah balik. Atau kita datang kita yang dimarahi kembali gitu kan. Jadi makanya cuman karena kita lihat ini kita akan bermain di lingkup Unhas, skopnya kecil, lebih terkontrol. Memang skopnya kecil tapi kan jumlah manusianya di dalam kan banyak. Betul. Ya makanya saya bilang sama teman-teman bahwa ya kita nggak usah muluk-muluk dulu lah. Dari jumlah mahasiswa contoh misalnya 50.000 mahasiswa yang ada. Kita nggak usah, kita ambil aja misalnya 5% aja. 5% dari kan berapa ke 2.000-an, 2.500 lah. Kalau misalnya harga motor kali 25 juta per motor kan sudah 62 miliar. Sudah lumayan kan dipikir kan. Nah, maksudnya itulah kita melihat peluang itu. Betul. Dan tapi memang skopnya hanya untuk di Unhas ini. Meskipun memang di lingkup Unhas ini juga kami pikirkan juga bagaimana memitigasi risiko juga. Ya kami nantinya akan menggandeng asuransi. Ya, asuransi nanti asuransi jiwa atau asuransi kredit. Supaya memitigasi risiko juga ya. Karena ya meskipun juga kita bermain di lingkungan ini kan tetap risiko tetap ada. Tapi kalau memang risiko itu kita bisa carikan mitigasinya, artinya kalau namanya kredit itu kan pasti risikonya selalu kredit macet. Pasti itu aja. Kalau di kredit itu kredit macet. Jadi kalau kita bergerak di bisnis ini ya kita tidak ya sudah risiko sudah begitu. Cuman bagaimana risiko itu kita memperkecil, memitigasi risiko itu. Kalau berbicara itu pasti ada. Kredit pasti ada, namanya risiko kredit macet itu aja. Cuma bagaimana yang macet itu kita bisa meminimalisir supaya ya bank bisa untung. Nah, cara memitigasi risiko itu ya itu tadi saya katakan bahwa tetap kita akan menggandeng asuransi.
untuk kerjasama dengan asuransi itu supaya ya salah satu untuk memitigasi risiko itu untuk kredit sepeda motor ini. Jadi skop Unhas saja dulu ya Pak. Skop Unhas dulu, kita tidak launching keluar dulu. Ini. Karena kalau kita keluar ya risikonya terlalu besar. Betul. Oke, mungkin terakhir Pak sebagai closing statement, mungkin bagaimana harapan Bapak dan tentunya visi besar Bank Unhas ini yang akan dibawa ke depan agar bisa lebih bermanfaat bukan hanya bagi sivitas tapi juga untuk masyarakat luas. Silakan Pak. Iya, baik. Ya, harapannya kami dari Bank Unhas ini, bukan hanya sebagai bank pendidikan yang hanya berkecimpung di internal Unhas saja, ya. Karena memang kalau dasarnya itu utamanya itu memang kami tetap fokus dulu di lingkup Unhas dulu karena melihat potensi yang ada yang sangat besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kami akan ekspansi keluar. Meskipun saat ini belum besar, belum maksimal. Tapi ke depan pasti kita akan keluar. Ya, salah satu saya katakan keluar tadi bahwa satu saat mimpi kami yang besar bahwa Bank Unhas ini akan membuka kantor-kantor cabang di beberapa daerah. Meskipun saat ini baru di Luhut Timur, tapi ke depan targetnya kami akan membuka di beberapa daerah. Dan Bank Unhas pun ini akan mendukung ya ekonomi kerakyatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi tidak ada kesan bahwa Bank Unhas nanti ini hanya pembiayaan kepada sektor-sektor usaha yang bergerak di bidang konsumtif saja. Tapi betul-betul kami juga akan menyeimbangkan antara kredit konsumtif dan kredit produktif supaya Bank Unhas ini pun ikut berkontribusi untuk mendukung pemerintah dalam perbaikan ekonomi rakyat. Mungkin itu sedikit dari saya. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi memang Bank Unhas ini tadi sudah dijelaskan Pak Henry ya, banyak produk-produk layanan keuangan tentunya yang ditawarkan di Bank Unhas ini. Dan tentunya dari penjelasannya tadi kita sudah bisa melihat bahwa produk-produk ini, layanan ini tuh sangat dekat khususnya dengan aktivitas akademik di Universitas Hasanuddin juga untuk masyarakat atau UMKM sekitar ya tentunya. Dan kita berharap ke depannya dari yang dijelaskan Pak Henry tadi punya visi besar. Akhirnya nanti kita harapkan bisa punya banyak cabang di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan ataupun Indonesia tentunya, dan kita berharap seluruh ekosistem khususnya di Universitas Hasanuddin ya Pak, badan usaha milik Unhas, sivitas akademika juga betul-betul sama-sama kita memanfaatkan, mengoptimalkan peran dari Bank Unhas ini. Tadi sudah disediakan begitu banyak produk lainnya dan tentunya kita harus memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung menghidupkan ekosistem bisnis yang ada di Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Pickup. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.